Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frans Adrianus, L1311970. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya coba menjelaskan materi metode penelitian menurut sepengetahuan saya, bahwa saya coba jelaskan terkait di sini. Kalau kita melihat PowerPoint, di sini menjelaskan bahwa di PowerPoint bahwa penelitian suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Nah, kalau berbicara metode penelitian, kita harus tahu kegiatannya apa, dan mencari data yang bagaimana, dan mencatat dan merumuskan suatu masalah nantinya. Kemudian kita susun berbentuk laporan penelitian. Nah, di PowerPoint selanjutnya di sini bahwa ada beberapa macam pandangan-pandangan penelitian, dan ada 8 titik, atau ada 8 macam. Ada yang menyebut sebagai proses, ada juga yang menyebut sebagai proses jawaban permasalahan, dan lain sebagainya. Cuman kita tahu dulu bagaimana kata kunci proses penelitiannya, sehingga ketika nanti kita mengadakan metode penelitian, kita sudah tahu hal apa yang harus kita cari tahu di lapangan atau metode penelitian yang nantinya kita ambil data sampelnya. Nah, kemudian mengapa penelitian ini dilakukan? Nah, mengapa penelitian ini dilakukan, bahwa pasti punya rasa ingin tahu, sampai timbul pertanyaan mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, kemudian jika kita mempunyai rasa ingin tahu, ya kita harus mencari kebenarannya. Sehingga misalnya, contohnya, ketika populasi A terdeteksi ini datanya, kemudian di populasi berikutnya ada yang beda. Nah, itu yang kita coba cari tahu, kenapa ada perbedaan antara populasi A dan populasi B. Itu yang kita coba cari tahu. Nah, kemudian misalnya sudah mencari kebenarannya, kita harus menyelesaikan masalahnya. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, itu yang kita harus selesaikan jika kita melakukan metode penelitian. Nah, dan pasti setelah kita melakukan metode penelitian, pasti ada temuan-temuan baru atau hal-hal baru antara populasi atau data yang sudah ada, sehingga data yang kita temukan tadi itu pasti ada penemuan baru, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ada perbedaan antara data A dan data B. Kemudian sejarah penelitian. Nah, berbicara sejarah penelitian, di sini dikatakan bahwa memiliki rasa kagum terhadap mikronisme dan mikrokosmos. Namun itu sejarah, tetapi kita paham dulu, pasti ada namanya itu tadi, pengen tahu tentang penelitian kita, apakah kita harus ambil data ini, minimal kita paham dulu metode penelitian kita mau kemana arahnya, biar kita juga nantinya di lapangan tidak kebingungan untuk mengambil data penelitian. Nah, ya, kemudian selanjutnya itu ada di sini yaitu kita coba mendeskripsikan bahwa ketika kita sudah melakukan penelitian, kita harus deskripsikan untuk data-data yang sudah kita temukan. Kemudian kita harus eksplanasikan, untuk bertugas untuk menerangkan secara detail kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kita harus menyusun teori atau proposisi konsep. Nah, kemudian itu bertugas untuk mencari dan merumuskan tata hubungan antara peristiwa satu dengan yang lain. Nah, kemudian setelah itu kita harus prediksikan ramalan metode penelitian kita, apa nantinya yang terjadi. Nah, bertugas untuk membuat ramalan atau prediksi, taksiran, estimasi, dan proyeksi mengenai kejadian yang bakal muncul dari suatu peristiwa. Jadi kita harus bisa menggambarkan terlebih dahulu sebelum kejadian
hal-hal apa nanti yang terjadi. Kita harus pikirkan tentang lokasinya, bahannya, alatnya, dan lain sebagainya. Itu yang kita harus pikirkan mulai dari sekarang sebelum turun lapangan atau mengambil judul penelitian tersebut. Nah, kemudian pengendalian. Di sini pengendalian atau kontrol. Nah, bertugas untuk melakukan tindakan-tindakan guna mengatasi keadaan atau gejala fenomena yang bakal muncul. Nah, ketika kita melakukan penelitian, kita harus pengendalian. Misalnya kita berbicara tentang kehutanan, misalnya hutan adat. Ketika kita masuk di hutan adat, kita harus paham juga hutan tersebut. Kita jangan sampai merusak lingkungan tersebut. Mungkin begitu kira-kira. Kemudian di sini ciri-ciri kegiatan penelitian. Nah, ada beberapa ciri-ciri kegiatan penelitian. Yang pertama itu dirancang dan diarahkan memecahkan masalah. Nah, itu yang harus kita paham dulu, bahwa kita punya rencana untuk memecahkan masalah nantinya untuk metode penelitian yang kita lakukan nanti. Nah, kemudian menekankan pada pengembangan generalisasi. Jadi kita harus, ketika penemuan atau data yang kita temukan, kita harus mengembangkan secara generalisasi. Nah, kemudian yang ketiga, berpangkal pada masalah. Jadi di sini kita harus melihat contoh atau melihat referensi lainnya, sehingga kita tidak melakukan kegagalan pada suatu penelitian nantinya. Dan juga keempat itu memerlukan observasi dan deskripsi. Jadi ini hal penting yang harus kita pahami, bahwa sebelum kita melakukan penelitian, kita harus observasi dulu lokasi yang kita nantinya untuk menjadi tempat penelitian kita. Nah, kemudian yang keenam yaitu prosedur dirancang secara detail dan rasional. Nah, jadi prosedurnya ini kita harus itu tadi, observasi. Kita harus lihat kondisi situasi alam tersebut, kemudian kita lihat kita cari tahu siapa pemilik dan bagaimana simaksinya, surat izin masuknya dan lain sebagainya. Itu harus kita rancangkan memang sebelum melakukan penelitian tersebut. Nah, kemudian terakhir dilakukan secara cermat atau objektif secara logis. Nah, jadi untuk melakukan penelitian, metode penelitian ini kita harus betul-betul secara cermat, secara religius untuk mengambil tindakan yang nantinya saat kita mengambil data di lapangan, kita harus benar-benar lihat objek tersebut, apa-apa nanti yang kita data yang kita ambil nanti, dan secara logis ya. Kadang biasa data yang kita temukan, namun ketika direpresentasikan itu berbeda dengan data yang kita dapat di lapangan. Mungkin begitu dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam rimba.